Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang penerapan barisan dan deret, yaitu aplikasinya ya, terutama dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu tentang pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan yang eksponensial ya, yaitu pertumbuhan yang menurut deret ukur geometri. Pertumbuhan selalu bertambah kan dengan suatu persentasi yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Nah, misalnya perhatikan di sini. Misalkan pertumbuhan nilai suatu benda setiap tahun adalah R. Jika nilai awal adalah H dan pertambahan nilai benda adalah H kali R, maka rumus nilai benda setelah T tahun adalah, nah misalnya di sini nilai benda setelah 1 tahun gimana? Berarti H1 itu H, itu namanya nilai awal H tuh, ditambah pertumbuhannya, pertumbuhan nilainya. H, nah ditambah pertumbuhan nilai itu persentasi dikali H, dikali nilai asal. Nah, gimana nilai kedua? Nilai kedua itu adalah patokannya dari H1. H1 itu H yang setelah tumbuh 1 tahun. Ditambah pertumbuhan nilainya. Nah, nanti ditambah pertumbuhan nilai dari 1 tahun itu. Nah, di sini kan berarti H1 kali R. Ada H1, ada H1, kita faktorkan H1-nya keluar. Dalam kurung 1 plus R. H1 sendiri kalau kita uraikan yaitu H kurung 1 plus R. Dikali ada ini tulis ulang 1 plus R-nya. Jadi aja 1 plus R kali 1 plus R adalah 1 plus R kuadrat. Inilah H2. Nilai benda setelah 2 tahun. Bagaimana kalau H3? Nah, nilai benda setelah 3 tahun adalah patokannya dari H2 berarti. H3 adalah H2 ditambah pertumbuhan nilainya. Ya, pertumbuhan nilainya itu persentase dikali H2. Ketika H2-nya keluar, maka 1 plus R. H2 sendiri kalau kita uraikan menjadi H kurung bawah 1 plus R kuadrat. Nah, lihat yang ini sama. Dikalilah dengan H dengan 1 plus R. Sehingga menghasilkan H kurung buka 1 plus R pangkat 3. Jadi, secara umum, rumus nilai benda setelah T tahun adalah H kurung buka 1 plus R pangkat T. Di mana HT itu nilai setelah T tahun, H tanpa apa-apa itu nilai awal, R itu persentase ya, persentase pertumbuhan, T itu waktu yang dibutuhkan. Gitu. Contoh nih soal. Pada tahun 2000, penduduk suatu negara tercatat 20 juta jiwa. Jika tingkat pertumbuhannya mencapai 3% per tahun, tentukan jumlah penduduk di negara negara itu pada tahun 2020. Di sini kita ketahui H-nya 25 juta kan? Ini penduduk awal. Rasionya pertumbuhannya sebesar 3%. 3% per tahun. Di sini dari tahun 2000 sampai 2020 berarti T-nya 20. Tinggal masuk aja ke rumus. H20 adalah HT sama dengan H kurung buka 1 plus R pangkat T. Ini udah tahu ya rumusnya tadi. Berarti H20, nah H awalnya kan 25 juta. Kurung buka 1 plus persentasenya kan tadi 0,03 karena 3%. Pangkat 20. 20-nya itu ini tahun 2000 ke tahun 2020. Berarti 20 tahun. Nah, setelah dihitung-hitung dapatlah ini ya. Jadi jumlah penduduk tahun 2020 tuh ini sekitar 45 juta. Gitu. Nah, selanjutnya peluruhan.
Peluruhan yang dimaksud adalah peluruhan eksponensial, yaitu peluruhan menurut deret ukur geometri ya. Jadi artinya peluruhan dari benda yang sudah meluruh. Banyak sih contohnya peluruhan itu. Nilai jual turun untuk mobil. Mobil kan cepet nilai jualnya turunnya itu ya. Mobil baru ke bekas. Nah, mobil bekas tuh lihat tahun-tahunnya gitu. Nah, kita lanjut sekarang. Nah, peluruhan selalu berkurang kan dengan persentase yang tetap dalam waktu tertentu. Ini contoh ya. Misal dalam kehidupan sehari-hari peluruhan tuh nilai jual mobil berkurang kan tiap tahunnya. Nah, ini di sini berdasarkan itu geometri ya. Nah, ini misalnya HP kan tiap tahun makin berkurang. Jadi proses berkurang itu dari harga yang sudah berkurang. Kurang lagi. Nah, makin lama makin berkurang. Peluruhan nilai jual benda asing adalah R%. Nilai awalnya H. Nah, peluruhan nilai bendanya itu H kali R. Rumusnya kan. Nah, rumus nilai benda setelah T tahun gimana? Kalau T-nya 1. Nah, H harga setelah 1 tahun adalah sama dengan harga awal dikurangi persentase kali harga. Nah, di sini hanya keluar dapatlah 1 min R. Peluruhan untuk nilai setelah 2 tahun berarti H2 namanya, yaitu H1 dikurang peluruhan nilai, tapi patokannya H1 di sini. Nah, sehingga H1 dikurang H1 kali R. H1-nya keluar jadi 1 min R. H1 sendiri adalah H kurung buka 1 min R nih yang atas nih. Akhirnya setelah dikaliin ketemulah 1 min R kali 1 min R, yaitu 1 min R kuadrat. Nah, begitu pula peluruhan untuk nilai ketiga ya. Perhatikan. Ini peluruhan untuk nilai jual atau peluruhan nilai setelah 3 tahun. Nah, H3 patokannya dari H2. Jadi dari peluruhan dari nilai yang sudah 2 kali turun, 2 kali meluruh, dikurang peluruhan nilai. Nah, H2-nya dikurang presentasi kali H2. H2-nya keluar dengan 1 min R. Nah, H2 sendiri H dikali 1 min R kuadrat. Nah, kali 1 min R sehingga hasilnya H kali 1 min R pangkat 3. Nah, di sini setelah ini kalian ini ya banyak latihan. Insya Allah dengan banyak latihan nanti semakin paham konsepnya, semakin bisa dikuasai dan bisa mengaplikasikan dengan mudah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.